Pernah nggak ciuman di atas 30.000 kaki? Sama perempuan yang paling aku cintain. Ya nggak mungkin lah aku ninggalin kamu, orang secantik kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Sarah binti Saleh. Gue cuma ngasih tahu kalau dia itu laki-laki bajingan. Yang hancur tuh bukan kamu aja sayang. Jangan tinggalin aku. Kamu yang ninggalin aku. Dia ada di sini. Hobi kamu terang gatal. Dia malah semakin berani menggoda suami saya. Kenapa kamu gak cerita sama ibu? Hola, semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Masih ingat gak kalian sama film penerbangan terakhir yang pernah viral? Dan kemarin salah satu dari penonton kita ada yang request nih dan mau review film ini. Sekarang kita bakalan review ya film ini, karena filmnya ini gong banget, yang menceritakan tentang Kapten Deva, yaitu seorang pilot tampan dan karismatik namun manipulatif secara emosional. Ia juga sering memberikan perhatian berlebihan kepada pramugari di maskapainya. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan pramugari cantik bernama Tiara. Bagaimana sama kelanjutan filmnya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, dan inilah filmnya. Film ini diawali dari seorang pramugari cantik bernama Tiara yang mau berangkat bekerja dan ia pun tinggal di sebuah kos kecil. Di bandara juga ada Kapten Deva yang merupakan pilot tampan yang punya banyak fansnya dan bahkan pramugari banyak yang suka kepadanya. Tiara juga bekerja sebagai pramugari dan ia pun bekerja secara baik. Dan suatu saat di penerbangan Kapten Deva, ia bilang kalau ia pengen kopi dan ia pengen diantar sama pramugari simpanannya. Coffee time nggak? Mau diantar siapa? Yang dimana pramugari bernama Nesa itu tidak hanya mengantarkan kopi, tapi juga memberikan ciuman di atas 30.000 kaki bersama Kapten Deva. Ciuman di atas 30.000 kaki. Selesai Tiara bekerja dan ia pun mau balik. Ia sambil teleponan sama ibunya. Ia memberikan kabar tapi tak sengaja tangannya menyentuh tangan Kapten Deva. Kapten Deva pun mau minta maaf, tapi Tiara langsung menyapanya. Dan ternyata mereka satu sekolah dulu, serta Kapten Deva adalah salah satu bagian dari klub sekolahnya, dan Tiara pun pernah berlatih kepadanya. Kapten Deva pun kaget karena sekarang Tiara sudah besar dan juga sudah semakin cantik. Makanya ia pun meminta nomor teleponnya Tiara. Kan sama gue, kok aku bisa nggak tahu kalau kita satu airline sih? Aku minta nomor kamu buat kapan-kapan ngopi. Setelah itu, Kapten Deva pun pergi dan Tiara disapa sama sahabatnya, yaitu Eva dan Siska. Mereka pun bertanya, apakah Tiara kenal sama Kapten Deva? Karena kalau sampai ia kenal, berarti ia beruntung karena Kapten Deva itu banyak idamannya. Apalagi kalau sampai Tiara pacaran sama Kapten Deva. Sebenarnya udah dari SMA sih kenal ya. Bisa yuk kenal Kak Deva. Kok bisa? Tak lama kemudian, Tiara pun ditelepon sama Kapten Deva. Ia pun memberitahu kalau itu adalah nomornya. Save ya nomor aku. Yaudah, nanti aku telepon lagi ya. Oke. Hari-hari berikutnya saat Tiara sedang ada di kosnya, ia pun selalu dikirimi paket makanan, bunga, dan hadiah-hadiah romantis lainnya, serta bingkisan surat dari Kapten Deva yang membuat Tiara sangat senang. Pagi Tia, aku kirim makanan yang sedang aku makan buat sarapan. Adalah melihat daratan di mana kamu menantiku di sana. Sampai suatu hari, Kapten Deva yang datang sendiri ke kosnya Tiara dan mengajak Tiara untuk main basket bareng seperti dulu di masa SMA. Kamu nggak bilang mau kesini? Mereka pun akhirnya main basket bersama di lapangan dan permainan mereka kelihatan seru. Tapi tiba-tiba Kapten Deva langsung mencium Tiara. Tiara pun kaget dan ia pun mau pergi, tapi Kapten Deva menahannya dan ia bilang kalau ia serius suka sama Tiara serta sedang mencari sosok seperti Tiara. Awalnya Tiara tidak percaya, sampai akhirnya Kapten Deva pun melemparkan bola basket dengan mata terpejam. Karena kalau masuk berarti Kapten Deva itu serius sama Tiara. Melihat itu, Tiara pun akhirnya percaya dan terkena bujuk rayuan Kapten Deva yang bilang kalau ia sayang kepadanya. Tapi asal kamu tahu, waktu aku ngelempar bola itu aku cuma mikirin kamu. Kamu percaya kan? Beberapa hari kemudian, mereka pun akhirnya pacaran dan mereka pun jalan-jalan berdua sampai sering menikmati hari-hari bersama. Dan mereka merasa dunia milik mereka berdua. Keesokan harinya, karena mereka sudah pacaran, akhirnya Tiara pun mengajak Deva untuk pulang kampung dan berkenalan dengan mama dan juga adiknya Tiara. Deva diterima dengan baik sama keluarganya Tiara karena Deva juga memang sangat sopan dan adiknya Tiara juga suka sama pilot. Makanya ia pun setuju kalau Tiara pacaran sama Deva.
Mereka pun akhirnya makan bareng sambil ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saat Tiara dan adiknya pergi ke dapur untuk bersih-bersih, mamanya Tiara menitipkan Tiara ke Deva untuk selalu dijaga dan jangan sampai menyakiti hatinya. Karena mereka berdua hidup tanpa bapak sejak kecil dan mereka berdua adalah anak kesayangan ibunya. Dengan tegas, Deva berjanji kepada ibunya Tiara kalau ia akan selalu menjaga dan tidak akan menyakiti hatinya Tiara. Nak Deva serius sama Tia. Ibu nggak mau mereka tersakiti. Ibu percaya sama Nak Deva. Makasih, Bu. Dan setelah itu, Tiara datang membawakan minuman dan mengobrol santai dengan mereka. Saat Kapten Deva bekerja, ternyata ia satu maskapai dengan Tiara dan Tiara pun duduk di pangkuan Deva saat menerbangkan pesawat. Tapi tak hanya itu, Deva juga memberikan surprise cincin untuk Tiara dan mengajak Tiara berciuman di atas 30.000 kaki. Cap, Pernah nggak ciuman di atas 30.000 kaki? Di malam hari, Tiara pun nonton bareng di rumahnya Deva. Tapi filmnya sudah habis dan Tiara pun mau pulang karena jamnya juga sudah malam. Tapi Deva melarangnya pulang karena besok juga libur. Jadi mereka masih bisa bersantai dan dengerin musik berdua. Tiara pun akhirnya mau dan mereka pun berdansa bersama. Tapi itu ternyata adalah trik buaya Deva. Dan Deva pun mengucapkan janji-janji manis kepada Tiara supaya Tiara mau diajak bercocok tanam. Aku kan udah janji sama ibu kamu, nggak akan nyakitin kamu. Tak lama kemudian setelah bercocok tanam, Deva pun menelpon temannya dan meminta 100 juta karena ia mau main judi seperti biasa. Gue minjem 100 dulu ya, 100 juta. Sekarang ya please, gue mau langsung main. Dan setelah nelpon, Deva pun melihat Tiara sedang menangis karena Tiara takut ia ditinggal sama Deva setelah mereka melakukan ini semua. Tiara pun bertanya apakah Deva akan janji menikahinya dan tidak akan meninggalkannya. Tapi Deva hanya terdiam. Ia bilang kalau ia sebenarnya mau menikah dengan orang yang paling ia cintai. Mendengar itu, Tiara pun sangat kecewa dan menangis sambil ia bertanya siapa yang akan ia nikahi. Dan ternyata katanya Kapten Deva mau menikahi Tiara dan ia pun hanya menggoda Tiara. Tiara sudah kesal dan takut duluan nih ditinggal sama Deva. Sama perempuan yang paling aku cintai. Ya nggak mungkin lah aku ninggalin kamu, orang secantik kamu. Di malam hari, Deva pun mengajak Tiara untuk makan malam bareng. Dan di sana mereka juga sambil memilih dekorasi pernikahan mereka, sambil membayangkan mereka ada di sana dengan ditemani orang-orang terdekat. Dan Tiara pun sangat senang mendengarnya. aku sukanya yang mana tadi ya? Ini. Orang-orang terdekat. Keesokan harinya di pagi hari, saat Tiara terbangun di kamarnya Deva, ia pun melihat Deva yang sudah tidak ada. Tapi ada surat dan juga sarapan yang sudah disiapkan untuk Tiara. Karena ia harus pergi dan tidak sempat membangunkan Tiara, makanya ia pun menitipkan surat itu. Sayang, aku pergi dulu ya. Tiara pun sangat senang karena Deva juga sangat romantis dan perhatian kepadanya. Dan setelah itu Deva pun menelpon dan mengabari kalau sebentar lagi ia akan lepas landas. Tapi tak lupa ia juga masih ngegombalin Tiara. Oke, kamu safe flight ya. Di malam harinya Deva video call Tiara. Ia bilang kalau katanya ibunya sakit dan urusannya juga lancar. Deva bilang kalau ia sudah obrolin ke orang tuanya kalau ia mau menikah sama Tiara. Dan Tiara pun sangat senang, bahkan sangat percaya sama kata-kata Deva. Dan setelah itu, Deva bilang kalau ia butuh uang 100 juta dan akan langsung diganti saat ia balik ke Jakarta. Tentu saja, Tiara pun langsung mau membantunya dan mau meminjamkan uangnya. Walaupun uangnya masih tidak cukup, ia masih mau mencari pinjaman uang untuk Deva. Aku lagi ada sedikit masalah. Sekitar 100 juta. Tapi kalau sebanyak itu aku nggak punya. Udah ini aku transfer dulu, nanti sisanya aku cari. Setelah teleponan sama Deva, Tiara pun meminta tolong ke ibunya untuk pinjam uang 75 juta. Karena katanya uangnya buat Deva, karena Deva juga ada di luar kota dan tidak bisa dicairkan kalau bukan di Jakarta. Makanya ibunya Tiara pun langsung mau minjemin, yang sebenarnya uang itu untuk persiapan kuliah adiknya Tiara. Tia perlu uang 75 juta. Keesokan harinya di pagi hari, Tiara pun menelpon ke Deva kalau katanya ia sudah transfer. Dan Deva pun berbohong. Ia bilang kalau ia sedang ada di rumah sakit untuk menemani ibunya berobat. Padahal ia sedang di apartemen dengan perempuan lain. Aku lagi mau TW ke rumah sakit.
Scene pun berganti. Tiara bekerja sebagai pramugari seperti biasa. Tapi saat ia bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan kabar dari Eva, yang dimana membuat Tiara langsung terdiam dan minta tolong kepada Eva. Saat kapal sudah mulai turun, Tiara bergegas untuk turun dan ia pun tidak mau ditemani sama Eva. Please, lu jangan pergi pakai emosi kayak gini, Tia. Yang ternyata hari itu adalah hari pernikahannya Deva dengan perempuan lain. Tiara pun pergi ke tempat itu, yang dimana Deva sedang melangsungkan akad nikah. Tapi ada suara teriakan perempuan yang marah-marah dan bilang kalau Deva itu adalah laki-laki kurang ajar. Deva pun hanya terdiam dan melihat ke arah calon istrinya itu. Tapi calon istrinya yang bernama Nadia ini menyuruh melanjutkannya. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Sarah binti Saleh. Gue cuma ngasih tahu kalau dia itu laki-laki bajingan. Padahal ada Tiara di sana yang juga melihat Deva menikah dengan perempuan lain. Tapi Tiara hanya bisa menangis dan memilih untuk pergi. Tiara pun bahkan langsung membuka cincin dari Deva, yang dimana ia ditenangkan sama kedua sahabatnya, sedangkan Deva sedang menikmati hari bahagianya. Sesampainya Tiara di kosannya, ia pun langsung membuang hadiah-hadiah dari Deva dan bahkan cincin yang diberi sama Deva karena ia benar-benar kecewa. Tiara pun menghancurkan semua barang-barang yang bersangkutan sama Deva sambil ia menangis berteriak karena sakit hati sudah percaya kepada Deva. Di pagi hari, Tiara pun kebangun dan ia pun ditelepon sama Eva. Dan Eva pun bilang kalau Tiara harus melihat live streamingnya Nadia, yang dimana Nadia sangat senang live sambil membangunkan suaminya selesai malam pertama. Tiara pun melihat itu, ia pun semakin sakit hati lalu membanting handphonenya karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selamat pagi Nadia Holly. Bangun dong, udah pagi loh. Dan setelah itu, Tiara juga ditelepon sama Indah, yaitu adiknya. Ia bertanya apakah soal Deva yang menikah sama perempuan lain itu benar atau tidak. Dan ternyata itu benar, dan Tiara pun meminta untuk tidak memberitahu ke ibunya supaya ibunya tidak ikut kecewa. Indah pun mengiyakan. Ia menyuruh Tiara untuk bersabar sama kejadian ini semua. Kakak juga gak nyangka. Kak Deva kok tega banget sih, Kak? Ibu gak tahu kan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, yang setelah dibuka itu adalah titipan bunga dari Deva untuk Tiara. Tapi Tiara sudah menolaknya. Di siang harinya, Tiara harus tetap bekerja profesional walaupun ia sudah galau dan ia tetap menolak hadiah-hadiah dari Deva. Punya pacar kayak pacar kamu, mati aja teteh rela. Di malam hari saat Tiara pulang dari bekerja, ia melihat ada banyak bunga di lorong kosnya dan bahkan ada bunga yang menempel di pintu kamarnya, yang ternyata itu adalah surprise dari Deva. Tiara marah besar kepada Deva. Ia pun langsung mengusir Deva, tapi Deva masih terus memaksa masuk dan meminta waktu untuk menjelaskan ini semua. Tapi walaupun bagaimanapun Tiara sudah tidak percaya dan terus mengusir Deva walaupun Deva bilang kalau ia terpaksa harus nikah dengannya. Ada uang aku di pesta pernikahan kamu. Tiara pun terus menyuruh Deva untuk pulang ke istrinya itu dan ia pun menyuruhnya pergi, tapi Deva pun menangis sambil memohon kepada Tiara supaya diberikan kesempatan lagi kepadanya dan Deva pun sampai rela lompat dari pagar. Yang hancur tuh bukan kamu aja sayang, jangan tinggalin aku. Tiara kaget karena Deva lompat beneran, tapi untungnya ada kolam renang yang membuat Deva hanya jatuh ke dalam air. Tiara pun langsung menolong Deva. Ia memberikan pertolongan pertama dengan memberinya nafas buatan. Tapi saat Deva sadar dari pingsannya, ia langsung mencium Tiara dan bersikap baik seolah tidak ada apa-apa. Sedangkan Tiara tetap kesal dan langsung pergi meninggalkan Deva. Keesokan harinya saat Tiara dan juga teman-temannya berkumpul, tiba-tiba Nadia, yaitu istrinya Deva, yang datang karena ia mau mengasih surprise ulang tahun. Tapi karena ia baru kenal sama Tiara, ia akhirnya berkenalan dan kaget karena namanya Tiara. Mas Deva pernah ngigau nama kamu. Tak lama kemudian Deva datang dan ia pun kaget karena dia divideoin sama Tiara, sedangkan sebenarnya ia lagi disuruh vaksin sama istrinya. Tapi wajah Deva tidak terlihat tenang setelah disuntik dan ia masih tetap curi-curi pandang sama Tiara. Tiara pun disuruh merekam surprise itu, tapi setelah ia mengucapkan selamat, akhirnya Tiara pun pergi ke kamar mandi karena ia merasa tidak nyaman. Sini gantian,
kamu belum ngucapin selamat. Di kamar mandi Tiara pun dihampiri sama Nadia. Dan Nadia bilang kalau sebenarnya ia tahu kalau Tiara dulu pernah ada hubungan sama Deva. Makanya ia pun mengingatkan Tiara untuk tidak berhubungan lagi sama Deva karena Deva sudah menikah sama Nadia. Nadia pun berpura-pura baik karena ada Eva dan sok-sokan ngajak Tiara untuk ngopi bareng. Mana perempuan yang pantas dijadiin istri? Ngopi bareng dong, kapan-kapan. Seru banget deh ngobrol sama kamu. Di malam hari di hotel, Eva pun ditelepon sama Deva dan ia pun menanyakan Tiara, tapi Eva mau bilang kalau Tiara tidur sedangkan Tiara mau ngeladenin Deva. Eva melarang Tiara untuk meladeni Deva, tapi Tiara harus ngeladenin itu karena katanya Deva juga cinta mati sama Tiara dan ia pun terpaksa nikah sama Nadia. Akhirnya Tiara pun masih mau menemui Deva. Iya, aku kesana. Tiara pun pergi keluar dan Deva pun berusaha menjelaskan lagi kalau katanya ia dipaksa nikah sama Nadia dan ia merasa tidak nyaman harus menikah dengan wanita yang tidak ia cintai. Deva pun bahkan mengajak Tiara balikan dan mengingatkan kalau bukan Tiara merebut Deva, tapi justru Nadia yang merebut Deva dari Tiara. Tak hanya itu, Deva pun juga berjanji akan menceraikan Nadia di hari ulang tahunnya Tiara nanti. Nanti di November, di hari ulang tahun kamu, aku ceraiin Nadia. Lalu Deva pun memeluk Tiara dan menenangkan Tiara, begitupun juga dengan Tiara yang akhirnya luluh lagi sama Deva. Saat di rumahnya, Nadia pun melihat postingan-postingan Tiara yang dimana dulu pernah dikomen sama Deva kalau Tiara katanya cantik banget. Keesokan harinya Deva datang dan bekerja. Ia memasang cincin nikahnya di depan teras rumahnya karena selama bekerja ia tidak pernah pakai. Deva bersikap romantis seperti biasa kepada Nadia. Tapi Nadia ngambek karena Deva ketahuan bohong selama ini dan bilang kalau ia sudah berhenti merokok. Padahal sebenarnya Nadia masih tahu kalau Deva itu diam-diam merokok. Nadia pun marahin Deva karena katanya itu tidak baik dan tidak bagus untuk ibu hamil. Karena Nadia mau mengumumkan di live streamingnya kalau ternyata ia hamil. Deva pun harus berpura-pura bahagia dan bahkan Nadia pun menyiapkan nama untuk calon anaknya yaitu Tiara. Udah gak pernah apa-apa lagi, ngomong apa sih kamu? Aku punya loh buktinya. Aku hamil. Hah? Tiara. Sedangkan Tiara sedang melihat live itu dan merasa kesal. Dan setelah live-nya selesai, Nadia pun menghampiri Deva dan memarahi Deva karena tadi Deva kelihatan enggak suka kalau dirinya hamil. Tapi Deva memang tidak suka karena sebenarnya mereka sudah berniat menunda kehamilan karena Deva masih banyak hutang. Kamu gak suka aku hamil? Kamu ninggalin aku kayak bapak aku kan? Gak bakal bisa kamu. Nadia pun juga tidak tahu apa-apa kalau tiba-tiba ia hamil dan ia pun mengancam Deva kalau sampai ia mengkhianatinya. Dari situ aku bisa bayarin utang-utang kamu, tau gak? Dan di malam hari Tiara pun lagi-lagi galau nih. Dan setelah itu Deva pun datang. Deva pun seperti biasa berpura-pura romantis dan bilang kalau ia dijebak sama Nadia. Tiara pun mengingatkan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan Deva dulu berjanji kalau ia akan menceraikan Nadia di hari ulang tahunnya Tiara. Tapi sekarang Deva beralasan karena Nadia lagi hamil dan gak mungkin kalau diceraikan sekarang karena itu sepertinya jahat. Mendengar itu Tiara pun kaget karena yang dilakukan Deva ke Tiara dulu juga lebih jahat, tapi Deva masih berusaha untuk membujuk Tiara supaya masih tetap memberinya waktu. Kamu tahu ini hari apa? Kalau aku ceraiin Nadia sekarang dengan keadaan hamil, jahat gak sih? Aku gak pernah minta, kamu yang janji sendiri. Tapi Tiara sudah kehabisan waktu. Ia pun mengajak putus serta tidak mau balikan lagi sama Deva apapun alasannya. Kayaknya kita udahan aja ya. Aku akan ceraiin Nadia sekarang kalau kamu mau. Sekarang juga nih aku ceraiin. Mulai detik ini kita udah gak ada hubungan ya. Sayang. Dan ternyata di dalam restoran sudah ada teman-teman Tiara yang memberinya surprise ulang tahun, yang dimana juga ada laki-laki yang memberinya bunga. Akhirnya Tiara pun membuka lembaran baru dan terlepas dari Deva, dan ia pun bekerja seperti biasanya. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil. Sedangkan Deva di malam hari kelihatan lagi galau karena melihat foto Tiara sama laki-laki lain yang memberinya bunga. Karena lebih mudah diakses jadi ya. Di restoran Nadia pun berkumpul sama teman-temannya. Ia pun disapa sama salah satu teman yang suaminya juga pilot, yaitu Haris, yang katanya ia lagi terbang tadi pagi ke Surabaya. Mendengar itu, Nadia pun langsung pergi ke toilet dan berusaha untuk menelpon Deva. Tapi Deva masih tidak mengangkatnya. Kalian apa kabar? Deva pun akhirnya kesal. Ia pun disamperi sama temannya yang menenangkannya karena katanya dulu ia juga pernah diselingkuhi sama suaminya. Trik klasik para lelaki.
Selepas kerja, Tiara dan teman-temannya pun beristirahat ke hotel. Dan tiba-tiba, Tiara pun ditelepon sama Nadia. Dan ia pun bertanya apakah Deva lagi terbang sama Tiara. Tapi Tiara memang tidak terbang sama Deva. Dan ia pun sedang terbang sama Kapten Harris. Dan bahkan temannya Tiara yang bilang langsung kepada Nadia. Nadia pun mengancam Tiara kalau sampai ia ketahuan lagi bersama Deva, maka ia akan lakukan sesuatu. Cap Deva nggak sama saya, Mbak. Saya sedang terbang dengan Cap Harris. Tapi aku yakin hari sial kalian akan datang dan kamu nggak akan bisa bayangin apa yang akan aku lakukan. Dan saat di rumahnya Nadia, ia pun langsung membuka laptopnya Deva dan berusaha untuk mencari tahu isi dari laptopnya itu atau bukti-bukti perselingkuhannya yang ada. Nadia pun akhirnya berhasil membuka laptopnya Deva yang passwordnya adalah tanggal lahirnya Tiara. Setelah itu, ia pun membuka aplikasi Discord yang di sana juga bisa untuk chatan dan ternyata benar. Setelah aplikasinya berhasil dibuka dengan password namanya Tiara, ternyata di dalam aplikasi itu ada banyak chatan romantis antara Tiara dan juga Deva yang membuat Nadia langsung marah besar. Sama paling ini nih, Discord. Di hotel, Tiara yang lagi kesal sama Nadia yang selalu mengancamnya itu, akhirnya ia pun pergi keluar untuk cari angin. Tapi sayangnya saat ia lagi menyendiri, di sana juga ada mantannya Deva yang sedang ngopi di sana. Tiba-tiba Deva pun menghampirinya dan Tiara pun sangat takut kalau ada yang melihat mereka berdua. Tiara berusaha untuk mengusir Deva, tapi Deva masih maksa untuk ada di sana dan mau tidak mau Tiara pun menelpon Nadia. Tia, ayo telepon. Kamu angkat, kamu jelasin semuanya sama dia, kamu angkat sekarang. Teleponnya pun diangkat sama Nadia. Deva pun merebut HP-nya dan mengancam Tiara kalau sampai ia bilang Deva ada di sana, maka Deva akan bilang kalau Tiara yang mengajaknya bertemu. Tapi saat teleponnya dimatikan, Tiara pun kaget melihat screenshot yang dikirim sama Nadia soal chattingan mereka yang ada di Discord. Tiara pun kelihatan panik dan juga takut. Bahkan ia tidak mau mengangkat teleponnya Nadia karena mereka sudah ketahuan. Apa, kenapa? Itu Bulang dicariin sama istri kamu. Dia ada di sini. Hobi kamu gak gatal. Beberapa hari kemudian, Deva pun masih belum pulang ke rumahnya dan ia pun juga tidak mengangkat telepon dari Nadia serta bahkan ia tetap bersantai di apartemennya. Tiara yang menelpon Deva akhirnya langsung diangkat dan Tiara pun menyuruh Deva untuk segera pulang karena istrinya masih terus nyariin dia. Tapi Deva tetap bilang kalau ia memang mau memberi waktu dan ia pun mau sendirian dulu. Tapi aku tahu Nadia orangnya tuh kayak apa. Sampai suatu hari, Nadia mendapatkan kiriman foto dari mantannya Deva yang pernah dulu marah-marah di acara pernikahannya Nadia. Nadia pun langsung menelponnya, tapi ia menangis karena tahu ternyata Deva masih selingkuh sama Tiara. Halo Mbak Nadia. Halo. Keesokan harinya di pagi hari, Tiara pun ditelepon sama Eva. Tapi karena lagi kesiangan, Tiara pun langsung buru-buru siap-siap dan pergi berangkat ke bandara. Tapi di kosannya, ia pun disapa sama teman-teman kosnya dan bilang kalau pilot ganteng itu semoga bukan suami orang. Minta tolong ya, Pak. Tiara pun makin aneh dan bahkan sopir taksinya juga tahu sama nama panjangnya Tiara. Tiara Damayanti. Di perjalanan, Tiara pun akhirnya mendapatkan telepon dari Eva, yang dimana Eva bilang kalau Tiara lebih baik tidak pergi ke bandara. Dan ia pun juga memberitahu postingan Instagramnya Nadia. Setelah dilihat, ternyata Nadia mau memviralkan tentang perselingkuhannya Deva dan juga Tiara, yang dimana ada buktinya saat di Surabaya. Tiara pun akhirnya tidak jadi pergi ke bandara, dan ia pun meminta antar ke sebuah apartemennya Deva. Makasih ya, Pak. Salam buat pilot Deva ya, Mbak. Tolong antar saya ke alamat yang lain ke... Di apartemen itu, Tiara pun disuruh dilihatin sama orang-orang. Karena sekarang semua orang sudah tahu kalau Tiara adalah selingkuhan dari suami orang. Sesampainya di apartemennya Deva, ia melihat ada Siska yang juga ada di kamarnya Deva. Tapi Tiara sudah tidak memikirkan itu karena ia tidak peduli Deva mau tidur sama pramugari manapun. Tapi Tiara datang ke sana hanya mau bilang kalau mereka sudah diviralkan sama Nadia dan seluruh Indonesia juga sudah tahu. Jadi itu semalam kita habis minum rame-rame. Aku bisa jelasin. Gak usah. Nadia juga bahkan membuat video live streaming dan berpura-pura bersedih di hadapan publik serta bersikap seperti istri yang terzolimi. Padahal sebenarnya di live streamingnya Nadia, ia hanya akting dan menangis buaya hanya demi menghancurkan hidupnya Tiara dan juga suaminya. Dan di sisi lain, ternyata ibunya Tiara melihat video live streamingnya Nadia itu yang membuat ia kecewa karena ternyata anaknya menjadi simpanan dari suami orang. Dia malah semakin berani menggoda suami saya. Kenapa kamu gak cerita sama ibu?
Balik lagi ke scene di apartemennya Deva. Tiara marah besar kepada Deva karena ini semua gara-gara Deva yang terus memaksanya mengajaknya balikan dan diam-diam menghampiri Tiara di Surabaya. Tapi Deva tetap tidak mau disalahkan. Tiara makin kesal karena semua ini dibuat seolah-olah ini semua adalah salahnya Tiara. Tiara pun bilang kalau Deva itu penakut dan juga pengecut. Lalu Tiara pun akhirnya pergi dari apartemennya Deva. Jadi emang tujuan kamu ngancurin aku, huh? Takut kamu? Ternyata bukan hanya live streaming saja yang dilakukan sama Nadia, tapi ia juga datang ke acara program TV dan berpura-pura bersedih demi meyakinkan masyarakat Indonesia kalau ia adalah istri yang terzolimi. Di acara TV itu, Nadia bercerita kalau ia diselingkuhi sama suaminya yang selingkuh sama pramugari cantik yang bekerja bersamanya. Gak apa-apa, kamu kalau mau nangis, kamu nangis. Keluarin aja semuanya ya. Tiara pun melihat itu. Ia sangat kesal karena dia berbohong di depan publik dan selalu memojokkan Tiara, makanya Tiara pun berniat untuk membuat video klarifikasi. Tapi Eva melarangnya karena dengan itu Tiara hanya akan semakin dihujat sama warga Indonesia. Karena sekarang Nadia bersikap menjadi istri yang disakiti. Tiara pun bingung harus melakukan apa. Dan setelah itu Eva pun mendapatkan telepon dari adiknya Tiara. Ia bilang kalau katanya ibunya sakit karena tahu berita soal Tiara yang lagi viral. Gak bisa, aku juga harus ngomong sama publik. Mereka harus tahu yang sebenarnya terjadi. Gak bakal ada yang percaya sama lo. Terus aku harus apa? Ibu tuh kepikiran terus sama kakak sampai sakit loh. Tiara pun mau minta maaf, sedangkan di luar pemilik kosnya Eva disuruh untuk mengusir Tiara dari kosnya itu karena takut kosnya ikutan jelek karena ada Tiara di sana. Makanya Tiara pun akhirnya pergi. Eva pun masih mau mengantar Tiara, tapi Tiara menolak karena semua di kos itu sudah mengerakamin Tiara. Macam kau. Stop rekam-rekam, stop. Nanti nama kos-kosanku tuh jelek gimana? Deva dan Haris pun sedang ngopi bareng di sebuah klub dan Haris pun memberi saran kepada Deva kalau satu-satunya orang yang bisa menolongnya saat ini hanyalah istrinya sendiri. Dan Deva pun harus meminta maaf kepada istrinya supaya ia bisa selamat. Lu kan tahu, perempuan itu gampang banget marah. Lu tambah pusing deh, coba. Di stasiun saat Tiara mau pulang kampung dan menjenguk ibunya yang sakit tiba-tiba, ia ditelepon sama pihak maskapai kalau ia ditunggu di kantor dan ada informasi penting tentang keberlangsungan karir Tiara. Tiara pun bingung ia harus tetap pergi pulang kampung atau harus balik ke maskapai. Sedangkan di kantor Deva sudah bertemu dengan pemilik maskapai, yang dimana pemilik maskapai ini tidak kelihatan marah sama apa yang dilakukan sama Deva. Kamu siang ini ditunggu di kantor untuk dimintai keterangan. Dan di perjalanan Tiara pun hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya sendirian. Tak lama kemudian, Tiara tiba di rumahnya dan ia pun langsung bersujud serta memohon maaf kepada ibunya itu atas apa yang ia perbuat. Tapi ibunya justru tidak memarahi Tiara karena ia tahu kalau Tiara ditipu sama Deva. Dan bahkan bukan hanya Tiara, tapi sekeluarga juga ditipu sama Deva. Tiara pun hanya bisa menangis dan ditenangkan sama ibunya itu karena kalau Tiara sedih maka ibunya ikutan sedih. Lalu mereka pun berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain untuk menghadapi ujian ini. Kamu gak sepenuhnya salah. Kita semua sudah dibohongi oleh Deva. Kita semua bisa lewati ini. Keesokan harinya, Tiara pun menghadap ke kantor maskapai yang ternyata Tiara dipecat dari maskapai itu sebagai pramugari dan Tiara pun menerima itu. Tapi ia bertanya apakah Deva mendapatkan hukuman yang sama, tapi pemilik maskapai bilang kalau ia akan menyelesaikannya secara internal bersama Deva. Apakah hal yang sama juga diberlakukan terhadap Cap Deva? Di acara TV, Nadia pun mengumumkan lagi ke publik kalau ia sudah memberikan kesempatan kedua kepada Deva. Dan Deva juga memang orangnya manipulatif dan berpura-pura baik di hadapan publik sambil menyesal karena apa yang sudah ia perbuat. Saya mau minta maaf kepada semuanya. Maafin aku ya sayang. Dan di malam hari, Tiara pun berjalan sendirian sambil menyadari kalau kejadian ini yang hancur hanyalah Tiara sendirian. Tapi ia yakin kalau di balik kejadian ini pasti ada hikmahnya. Dan Tiara pun tidak akan menyerah untuk melanjutkan kehidupannya karena ini bukanlah penerbangan terakhirnya. Punya rencana lain dengan semua kejadian ini. Bukan penerbangan terakhirku. Ya, begitulah guys, dari film Penerbangan Terakhir ini yang mengajarkan banyak hal nih yang bisa diambil dari filmnya. Oke deh guys, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.